selamat siang. Jadi melanjutkan contoh soal yang sebelumnya. Ini ada contoh soal di mana kolom ukurannya 400 dan 400. Lalu diketahui tulangan A1, A4, jumlahnya 3D22. Anda lihat A1 ada 3 tulangan, A4 juga ada 3 tulangan. Diameternya 22. A2 dan A3 adalah 2D22, Anda lihat hanya 2 di sini dan hanya 2 di sini ya. Jadi tidak ada masalah di situ ya. Mutu bahan 20 MPa, FY-nya 300 MPa. Oke, diminta apa? Diagram interaksi kolom untuk kuat rencana dan kuat nominal. Penyelesaian FC prime-nya sekian, FY-nya sekian, lalu epsilon Y seperti biasa 300 dibagi dengan 200.000 ya, 1,5 kali 10 pangkat min 3 epsilon S, modulus elastisitas dari steel adalah 2 kali 10 pangkat min 5 10 pangkat 5 MPa. Luas tulangan A1 sama dengan A4, yaitu 1140. Luas tulangan A2 dan A3 sama 760. Lalu AST total ya, berarti adalah 3801. Selanjutnya tinjauan beban sentris P0 ya, sekian rumusnya, kalikan 0,5 jadi C P0. P0 kalikan 0,8 jadi Pn max, lalu Pn max kalikan 0,65 jadi C Pn max. Selesai ya, jadi tidak perlu rumit. B. Yang B pun tidak rumit, Anda lihat gambarnya. Di sini tinjauan beton tekan menentukan. Artinya apa? C harus lebih dari CB. CB adalah 600D per 600 plus FY. D itu adalah lebar atau tinggi kurangi dengan selimut, maka dapat 490 atau juga tinggi efektif. Selanjutnya hasilnya adalah 227 mm. Nah, ketentuannya C lebih dari CP, maka diambil 300 mm ya. Sehingga A-nya adalah 0,85 kali 300 dapat 255 mm. Oke. Selanjutnya Anda lihat pada gambar. Kan sudah ditentukan C-nya kan 300. Maka ini kita langsung pakai blok tekannya 300. Sisanya kan 100. Anda lihat, di sini epsilon 1 itu mewakili A1, epsilon 2 mewakili A2, epsilon 3 mewakili A3, dan epsilon 4 mewakili A4. Lalu Anda lihat ke bawah, ini ada sebuah panah-panah ya. Menariknya di sini adalah epsilon 2 itu jadi C2. Apa maksudnya? Jadi, kalau tulangannya berada di dalam blok masing-masing, maka dia akan menjadi tulangan yang mendukung blok tersebut. Contoh di sini adalah epsilon 1 ya. Dia ada di blok tarik kan. Anda lihat segitiganya di sini, maka dia menjadi T1. Selanjutnya epsilon 2 menjadi C2, epsilon 3 menjadi C3, epsilon 4 menjadi C4. Artinya apa? Epsilon 2 ini kena di dalam blok tekan. Sehingga dia bukan T2, tetapi C2 atau compression 2. Sedangkan ini tension 1 ya. Nah, ini adalah A sama dengan 255 ya. Anda lihat di sini A sama dengan 255. Jadi blok tekannya total kan 300 lalu menjadi 255. Ini blok tekannya yang kotak ini ya. Selanjutnya, sehingga Anda bisa membuat epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, dan epsilon 4 ya. Epsilon 1 berarti kan dia kondisi terhadap jarak yang dibutuhkan terhadap ke titik tangkap nolnya, berarti kan 100 min 60. Anda lihat di sini. Ini kan 100, ya kan? Dia kan butuh jarak dari bagian area sini sampai ke titik tangkap 0. Ini sini kan berarti 100 kurangi 60, ya berarti kan
60 kan ini selimutnya. Sehingga Anda dapat di sini adalah ya 40 ya. Ini tinggal dikalikan saja. Sehingga hasilnya adalah sekian. Nah, hasilnya kan kurang dari epsilon Y. Anda ingat kalau dia kurang dari epsilon Y, dia harus dikalikan dengan ES. Berarti ini hasilnya sekian. Sama, lalu E2. Kurangi 280 kan 300 nih E2. E2 terhadap titik tangkap ya. E2 terhadap titik tangkapnya 300. Kurangi 280. Ini 280 dari mana ya? Anda hitung aja jarak ya, hitung Anda jarak dari titik sini ke sini berapa. Itu jaraknya 280 ya. Atau kalau dari sini kan berarti kalau dari kiri kan berarti 60 plus 60 120. Tapi kalau dari kanan dia kan berarti 400 kurangi 120 kan 280. Jadi ini jaraknya 280. Sedangkan titik tangkapnya 300. Berarti E2 epsilon 2 sampai dengan titik tangkap jaraknya 20 ya. Sehingga titik tangkap 3 juga prinsipnya sama, jarak 300 kurangi titik tangkapnya kurangi 120 ya. Kurangi posisi di sini. Ini kan 60 60 berarti kan 120. E4 bagaimana? Kurangi berarti 60. Oke, epsilon 3 problemnya adalah di sini dia kurang dari epsilon Y 0,3. Jadi epsilon 4 kan dia lebih dari epsilon 3 ya nilainya. Jadi A3 dan A4 sudah leleh gitu. Ini kan dia kalau yang epsilon 3 dia lebih dari epsilon Y ya. Itu dia langsung pakai ini. Ini saya ingatkan ini typo ya, seharusnya lebih besar bukan kurang dari. Saya ingatkan ini typo, lebih besar bukan kurang dari. Nah ya. Sehingga dia langsung pakai nih ya 0,3 ya kan. Selanjutnya ini epsilon 4 kan juga nilainya lebih tinggi lagi karena dia 300 min 60 sehingga dia juga pasti sudah leleh. Sehingga langsung pakai nilainya adalah sekian ya atau FY-nya. FY-nya kan 300 ya atau 0,3 kN. F4 kan langsung. Oke ya. Di sini Anda tinggal kalikan saja posisi posisi AS ya, tulangan A tulangan kalikan ini tadi 0,08, 0,04, 0,3 dan 0,3. Hasilnya sekian. Lalu lengan ke pusat ya, lengan ke pusat sama ya, ini ke pusatnya adalah 0,14 ya kan 140. Dan seterusnya ini ya, sehingga Anda dapat ini kalikan ini momennya 12,7730, momennya sekian, sekian dan sekian. Sehingga hasilnya totalnya adalah seperti ini ya. Anda ingat bahwa ini adalah rumus yang sama di contoh soal sebelumnya. Kalau Anda ada yang bingung, Anda bisa kontak saya di MS Team ya. Ingat di grup MS Team Anda kontak saya. Jadi tidak perlu rumit, segera tanyakan kalau ada yang kesulitan. CPN di sini ada 1458,2, CMN sekian karena tinggal ngikuti 0,6. Begitu pula di sini C ya pada keadaan seimbang. Berarti CB-nya tepat dipakai ya. Dipakai berarti 227 sisanya adalah 173. Sisanya 173. Sehingga didapat ini pas epsilon. Anda lihat ya, epsilon 1, epsilon 2 itu berubah jadi T1 dan T2. Kenapa? Karena dia ada di blok tarik. Epsilon 3 dan epsilon 4 dia menjadi C3 dan C4. Kenapa? Karena dia ada di blok tekan ya, compression. Saya rasa ini tinggal ngikuti jaraknya saja. Intinya
epsilon 1 ke arah sini jaraknya berapa? Ke titik tangkap 0. Epsilon 2 ke titik tangkap 0 berapa jaraknya ya. Selanjutnya dari E1, E2, E3 dan E4 maka Anda dapatkan nilainya ini ya. Sehingga ini epsilon 3 belum ada ya. Epsilon 3-nya terlewat ya, tapi saya rasa nggak ada masalah. Ingat, bagi yang bingung tanya posisinya di mana. Sehingga ini tinggal dikalikan saja ya, tinggal dikalikan saja sehingga dapat ini ya. Nah, C3-nya 0,15 ya, berarti sudah lebih hampir ya, hampir sekian. Ini lengannya sama dengan yang tadi, arahnya kan ke pusat ya, lengannya ke pusat. 47,90. Ini M-nya dan seterusnya dan seterusnya. MN, sehingga didapat nilainya ini. Nah, batas struktur boleh dianggap hanya menahan momen lentur pada PUC dan seterusnya didapat. Ini kalikan aja ya, 0,1 dan sebagainya. Sehingga dipilih yang paling kecil 320 kN. Oke, lalu tinjauan keadaan beban P sama dengan 0. Sebentar. Ini adalah tinjauan beban P sama dengan 0. Anda lihat di bagian ini seharusnya dari poin ini ya. Nanti lompatnya Anda baca dulu ya. Nanti lompatnya ke sini. Nah, sini ya. Ini ke sini. Itu ketika P sama dengan 0. Tarik belum ya. Ini kesalahan pada diktat saya. Typo pada diktat saya. Selanjutnya adalah keadaan tulangan tarik menentukan. C kurang dari C balance ya. Sehingga diambil C-nya 160. Anda lihat di sini 160, di sini sisanya 240. Maka epsilon 1, epsilon 2 ini ada di blok tarik, nanti menjadi T1 dan T2. Epsilon 3 dan epsilon 4 menjadi blok tekan, menjadi C3 dan C4 ya. Sehingga nanti epsilon 1 Anda dapat nilainya adalah ini, epsilon 2 dapat nilainya adalah ini. Epsilon 3 dapat nilainya adalah sekian, karena dia kurang dari, maka kalikan saja 200. Ya, epsilon 1, epsilon 2 ini lebih dari semua ya. Maka dia udah langsung pakai FY saja gitu. Lalu ke atas ya, typo. Nah, ini. Sehingga Anda langsung dapatkan nilainya adalah seperti ini. Ya, nilainya. Tinggal dikalikan saja, ya, tinggal dikalikan saja. Maka dapat ini. Momen MNP. Maka dari yang posisi ini tadi sudah dapat momen dan sebagainya, maka kita bisa lihat ini adalah diagram interaksi kolom ya. Anda tinggal gambarkan saja seperti ini dan seperti ini.